wajib nasional. Ibu minta bantuannya kepada Bila untuk ke depan ya. Nah, semuanya berdiri ya. Mari kita semua menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Yang kemarin ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, Ibu harapkan kalian mampu menganalisis gambar hewan secara benar. Yang kedua, melalui kerja kelompok, Ibu harapkan kalian mampu memerinci gambar perkembangbiakan hewan secara benar. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, Ibu harapkan kalian mampu mengkategorikan perkembangbiakan hewan secara benar. Yang keempat, melalui kerja kelompok, kalian mampu melaporkan perkembangbiakan hewan secara benar. Dan yang kelima, melalui kerja kelompok, kalian mampu menentukan ide pokok dari suatu teks bacaan yang benar. Dan yang keempat, melalui kerja kelompok, kalian mampu mengembangkan ide pokok dengan bahasa sendiri dengan benar ya. Di sini ada gambar apa saja? Betul.
Hewan mengalami perkembangan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Apa saja itu? Sebelumnya, sudah belajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan avivar. Hewan avivar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan avivar yaitu ayam, ikan, burung. Penjelasan macam-macam mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui ketiga macam pengelompokan hewan ini, sobat pelajar harus bisa membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ya baik. Kalau sudah mengerti, coba berkelompok dulu ya. Silahkan berkelompok. Silahkan berkelompok dulu ya. Ini duduknya yang harus dikerjakan. Kalian terima itu tentang apa? Tentang gambar hewan. Iya. Silahkan kalian merinci dan mengkategorikan dari gambar hewan tersebut ya. Silahkan kerjakan. Kelompok 1. Gambar ke-1 dan ke-2. Itu ada apa? Gambar apa? Penyu dan kura-kura. Kalau penyu itu berkembang biaknya dengan cara apa? Ovipar. Kalau kura-kura? Ovipar juga. Betul tidak kelompok lain? Betul. Nah, dari kelompok kedua, si ibu ingin tahu. Coba gambar apa? Gambar ketiga dan keempat. Ayam dan ular. Kalau ayam berkembang biak dengan cara apa? Ovipar. Kalau ular? Ovipar. Benar tidak kelompok lain? Benar. Baik, ibu akan bertanya ke kelompok 3. Sebutkan gambar 2 hewan, gambar ke-5 dan ke-6. Ada gambar apa? Gajah dan kupu-kupu. Kelompok 3. Ovipar. Vivipar. Kalau kupu-kupu? Ovipar. Iya. Betul tidak kelompok lain? Sama tidak jawabannya? Sama. Baik, ibu akan bertanya ke kelompok 4. Coba gambar ke-7 dan ke-8. Sapi dan kelelawar. Kalau sapi berkembang biaknya dengan cara apa? Vivipar. Kalau kelelawar? Vivipar. Kelompok lain sama tidak jawabannya? Sama. Itu perkembangbiakan secara genetik.
Nah, di sini ada lembar kerja lagi tentang menemukan ide pokok dari teks bacaan. Teks bacaannya tentang perkembangbiakan pada hewan. Lembar keduanya ada menentukan apa ide pokok. Coba kalian tahu nggak cara menentukan ide pokok? Tidak tahu? Baik, agar lebih jelasnya, silakan perhatikan penjelasan melalui PowerPoint ya tentang ide pokok. Nah, di sini ada ide pokok, pengertian dari ide pokok dulu. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kemudian, cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok dengan membaca teks dengan cermat. Cermatilah kalimat dari awal sampai akhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua merupakan gagasan pokok? Gagasan pokok itu sebagai isi atau inti paragraf. Itu dapat terletak di awal, di akhir, atau di awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Untuk kelompok 1 dulu, coba presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul pembagian pada hewan. Pokok paragraf 2. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara berbeda. Yang kenceng, yang kenceng. Ide pokok paragraf 4. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetas di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melakukan. Ya, baik. Sama tidak dengan yang dikerjakan kalian kelompok 2, 3, 4, dan 5? Apakah ide pokok tadi terdengar tidak yang dibacakan oleh kelompok 1? Ada yang Dengar, ya. Coba tepuk hebat dulu untuk kelompok 1. Tepuk hebat. lihatlah temanku, kelompok 1
mendengarkan hasil diskusi. Silakan bacakan. Paragraf 1. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi tiga, yaitu perkembangbiakan dengan cara ovipar dan ovovivipa. Paragraf 2. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ide pokok paragraf 3. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Paragraf 4. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetes di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Sama tidak? Dengan kalian? Sama. Coba, ada yang beda tidak dalam menentukan ide pokoknya dari paragraf 1, 2, 3, dan 4? Sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mepresentasikan hasil diskusi kami ini. Judul: Perkembangbiakan pada hewan. Paragraf pertama. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi tiga, yaitu perkembangbiakan dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipa. Paragraf 2. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Paragraf 3. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Paragraf 4. Ovovivipa adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetes di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Sama tidak? Sama. Ada yang beda? Ada. Paragraf berapa? Ada tidak? Tidak ada. Kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Lihatlah temanku. Kelompok 4 hebat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangbiakan judul: Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan dibagi menjadi tiga, yaitu perkembangbiakan dengan cara ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Paragraf 4. Ovovivipa adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetes di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Itu hasil diskusi dari kelompok 5 ya. Sama tidak dengan kelompok kalian? Sama. Yang mendengarkan? Sama. Tadi yang telah kita diskusikan dalam suatu teks bacaan terdapat apa? Paragraf 1 tentang jenis perkembangbiakan. Nah, paragraf keduanya terdapat apa? Tentang ovipar.
silakan kerjakan mulai dari sekarang. Sudah? Sudah. Ya. Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan ke depan. Di ini aja oleh yang kelompoknya. Silakan dikumpulkan. Baik, nanti Ibu mulai ya. Nah, kalian senang tidak belajar sekarang? Senang. Apa yang kalian pelajari sekarang? Pembiakan hewan. Ya, kalian bisa membedakan jenis perkembangbiakan hewan. Nah, yang kita pelajari sekarang tadi apa? Perkembangbiakan apa? Ya, perkembangbiakan secara generatif. Apa yang dimaksud perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara kawin. Yang termasuk perkembangbiakan secara generatif apa saja? Nah, kemudian kita tadi belajar apalagi menentukan ide pokok. Ide pokok itu apa? Ya, ide pokok itu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang dalam satu paragraf ya. Ada yang mau menyimpulkan dari tadi yang Ibu jelaskan bersama kalian? Silahkan, ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada? Baik, di sini Ibu simpulkan ya. Yang telah kita pelajari sekarang yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif itu perkembangbiakan secara kawin ya. Nah, di antaranya ada ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan. Ovopivipar, bertelur dan melahirkan. Kemudian yang kedua tadi menentukan ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide atau gagasan suatu pengembang dalam paragraf. Kemudian cara menentukan ide pokok tadi apa? Cermati teks bacaan. Ya, dengan cermat. Kemudian terletak di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir seluruh paragraf. Baik, sudah mengerti ya? Nah, Ibu akan sampaikan untuk pembelajaran besok masih tema 1, subtema 2, PB2 yaitu mengenai pembuatan patung. Silahkan besok membawa terigu ya. Membawa terigu, kemudian membawa garam dan membawa pewarna untuk pembelajaran besok. Nah, Ibu cukupkan sekian pembelajaran sekarang ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.